Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun pagi hari ini berada, jemaat Tuhan, baik keluarga, kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan waktu bagi kita, kesempatan bagi kita masih ada di hari yang baru ini oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan renungan firman Allah bagi kita di dalam Mazmur pasal yang ke-56, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan berbicara tentang kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Demikian firman Allah, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Ini suatu kebenaran bagaimana pengalaman hidup, yaitu Daud ketika orang Filistin menangkap Daud di Gat. Ya, bagaimana dia mengalami begitu banyak kesusahan, begitu banyak pergumulan. Bahkan dia mengalami kegelisahan, ketakutan di dalam hidupnya. Tetapi di balik itu semua, bagaimana Daud membangun imannya, percayanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Daud memiliki satu keyakinan bahwa dia sungguh-sungguh yakin Allah membelanya dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesusahannya. Dan di dalam iman yang dibangun itu, dan kepercayaan yang terus dibangun oleh Daud, maka disitulah Daud mengalami pertolongan Tuhan. Keyakinannya itu membawa dia kepada kemenangan. Itu sebabnya firman Allah katakan bagaimana Daud meyakini setiap pergumulan, setiap kesusahan, setiap sengsaranya, bahkan air matanya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Di dalam ayat ke-9 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi artinya bahwa Daud berkata, dan firman Allah bersampaikan pada saat ini, bahwa sengsara bahkan air mata Daud itu tidak sia-sia. Tapi semua Tuhan tahu. Dan firman Allah katakan air matanya ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, di dalam perjalanan hidup kita ada banyak kesulitan, kesusahan, sengsara yang kita hadapi. Bagaimana kita hidup di masyarakat, bagaimana mungkin ada banyak orang-orang yang seringkali bermaksud berniat hal yang tidak baik dalam hidup kita. Bahkan juga pergumulan-pergumulan kita yang lain, di mana kita mengalami suatu kesusahan di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau bagaimana kita membawa setiap hidup kita kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Bahwa kita yakin bahwa sengsara kita, pergumulan kita, kesulitan kita, bahkan penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, bahwa Tuhan menghitungnya. Bahkan tak kala kita sampai mencucurkan air mata kita di kaki Tuhan, di mana kita memohonkan pertolongan Tuhan, maka air mata kita itu tidak sia-sia. Firman Allah katakan, air matamu kau taruh, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Tuhan tampung. Dan itulah yang harus kita yakin dalam kehidupan kita orang percaya. Bahwa waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Musuh-musuh kita, mungkin itu musuh-musuh yang kita hadapi, yaitu perkara-perkara yang dikerjakan oleh iblis. Bahkan perkara-perkara yang datang daripada dunia ini, yang mengecoh kita, yang membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menaklukkan setiap musuh-musuh kita, setiap tantangan kita, persoalan-persoalan yang datang menerpa kehidupan kita. Karena tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tak kala kita bawa semua kesengsaraan, kesusahan kita di hadapan Tuhan.
Itu sebabnya yakinilah akan firman Allah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di sini, kepada Allah firman-Mu kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Bagaimana Daud berkata bahwa dia sangat meyakini, dia memuji firman Allah, di mana firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itulah menjadi pegangan, menjadi pujian daripada Daud. Kita yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Firman Allah adalah kekuatan bagi kita. Firman Allah ya dan amin. Disitulah janji, kuasa dan pertolongan Tuhan. Mari kita senantiasa bersekutu, hidup berjalan seturut dengan firman Allah. Dan biarlah firman Allah menghidupi hidup kita, supaya kita mampu dan kuat melangkah terus, memandang ke depan, ke masa depan yang indah. Sekalipun di sekitar kita saat-saat ini begitu banyak musuh kita, tantangan kita. Mungkin itu musuh dari virus, dari penyakit, bahkan musuh-musuh yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa dunia, kuasa iblis ini, orang-orang yang jahat. Tapi itu tidak boleh menghentikan langkah kita untuk melihat ke depan, masa depan yang penuh harapan. Terus melihat terus janji Tuhan yang Tuhan pasti genapi bagi kita, karena firman Allah itu ya dan amin. Itu sebabnya pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kepada Allah yang kita sembah, kita taruh seluruh kehidupan kita. Allah yang kita percaya, kita bawa kehidupan kita. Kita bawa setiap doa kita, pergumulan kita. Terlebih di masa-masa ini, yakinilah kuasa firman akan dinyatakan dalam hidup kita. Sengsaramu, air matamu itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi sengsaramu saat ini, apa yang menjadi kesusahanmu. Tuhan tidak pernah menyanyiakan air matamu tak kala engkau datang di hadapan Tuhan. Tuhan tampung air matamu di kerbaknya. Tuhan akan gantikan dengan kesukaan, kekuatan dan pertolongan Tuhan pada waktunya Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami sudah menerima renungan firman Allah, bahwa kami harus terus membangun percaya kami kepada Tuhan. Bahwa sengsara kami Tuhan hitung, air mata kami Tuhan tampung dalam kirbat-Mu. Dan biarlah kami senantiasa meyakini Tuhan dalam segala hal. Dalam setiap perjalanan hidup kami, pergumulan, kesulitan yang ada, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya firman-Mu yang kami puji, firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami akan mengerjakan yang terbaik untuk membawa kami kepada kemenangan dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Pagi hari ini hamba berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, bahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari dimanapun mereka berada, bahkan keluarga. Tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalirlah kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan, keselamatan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.